Hello, what's up bro? Kembali lagi di channel Pojok Inggris. Dan di video kali ini kita akan belajar TOEFL kembali, yaitu kita masuk kepada TOEFL Trick 34, yaitu TOEFL Trick yang ke-34 dengan materi Tense with Time Expression, yaitu tenses atau kalimat dalam bahasa Inggris yang dilengkapi dengan ungkapan penunjuk waktu. Di dalam kalimat bahasa Inggris, terutama dalam soal TOEFL Written Expression, seringkali kalimatnya dilengkapi dengan time expression, di mana time expression tersebut menjadi petunjuk penting dari sebuah bentuk verb tense. Jadi kalimat itu di dalam bahasa Inggris, terutama dalam soal-soal TOEFL seperti TOEFL Written Expression, memang ada kalanya kalimatnya tidak dilengkapi dengan time expression, atau bahasa kita sering menyebutnya adverb of time. Ada kalanya juga, dan bahkan ini sering kali, kalimatnya dilengkapi dengan time expression, penunjuk waktu. Kalau dalam bahasa kita adverb of time. Ketika kalimatnya dilengkapi oleh time expression atau adverb of time itu, maka time expression tersebut menjadi petunjuk penting dari sebuah bentuk verb tense. Atau dalam bahasa lain, bahwa time expression tersebut menjadi kunci dari bentuk verb tense. Jadi ketika kalimatnya sudah dilengkapi dengan time expression, maka bentuk verb tense-nya, bentuk verbnya mengikuti time expression-nya. Contoh, misal ketika time expression-nya berupa kata tomorrow yang bermakna besok, maka biasanya verb tense-nya menggunakan tense future, yaitu berupa kata will. Atau ketika time expression-nya berupa kata yesterday, kemarin, lampau, maka biasanya verb tense-nya menggunakan past tense. Jadi verb tense itu biasanya dipengaruhi juga oleh time expression, atau sebaliknya time expression tersebut menjadi kata kunci dari bentuk sebuah verb di dalam kalimat. Pada tabel di bawah ini, kami berikan contoh beberapa tenses dilengkapi dengan time expression-nya. Yang pertama, tenses past perfect. Past perfect itu rumusnya atau polanya dengan menggunakan had plus past participle atau verb 3. Biasanya dengan menggunakan time expression by, kemudian diikuti oleh tahun. By 1920. Menjelang tahun 1920. Jadi past perfect biasanya dengan menggunakan by. Kemudian ada simple past, yaitu tenses yang menunjukkan periode waktu dari sebuah kegiatan yang sudah terjadi atau lampau. Biasanya dengan menggunakan ago didahului oleh waktu. Maknanya ago ini lalu. Contoh, 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Atau kalau nggak menggunakan ago, bisa menggunakan year. Seperti contoh di sini. Bukan menggunakan year tapi last. Dengan menggunakan last yang diikuti oleh waktu. Ya. Bisa tahun, bisa bulan, bisa hari. Pokoknya waktu di sini. Contoh, last year, tahun yang lalu. Last week, minggu yang lalu. Last night, tadi malam. Last month, bulan yang lalu. Last Sunday, minggu yang lalu, dan seterusnya. Atau yang terakhir dengan menggunakan in diikuti oleh tahun. Seperti contoh, in 1920, pada tahun 1920. Jadi jelas perbedaannya. Past perfect dengan menggunakan by. Kemudian kalau simple past, kalau enggak go, last, atau in. Kemudian yang terakhir contohnya, yaitu dengan menggunakan tenses present perfect
dengan menggunakan time expression berupa kata since yang diikuti oleh tahun. Contoh since 1920, sejak tahun 1920, atau dengan menggunakan lately, baru-baru ini atau akhir-akhir ini. Ini sekedar contoh ya, sekedar contoh dari bentuk time expression di dalam tenses. Sebenarnya banyak time expression itu. Seperti contoh dalam tenses future, maka biasanya menggunakan seperti contoh tomorrow atau tonight yang menunjukkan kegiatan yang belum dilaksanakan berupa akan. Ini sekedar contoh saja. Sekarang kita masuk kepada contoh di mana time expression itu mempengaruhi bentuk dari sebuah verb. Di sini contoh yang pertama ada kata in 1990, pada tahun 1990. Tadi in ini masuk di kolom past tense. Ya, maka nanti verbnya harus berupa verb past, yaitu verb 2. Makanya time expression ini sekali lagi mempengaruhi bentuk verb. Di sini karena di sini ada in, maka verb yang di depan harus berupa verb 2, seperti contoh yang di sini, voted. The Senate voted on the law to ban cigarette smoking in public in 1990. Dewan memilih hukum atau menetapkan hukum melarang merokok di depan publik pada tahun 1990. Jadi bentuk verb 2 yang di sini voted itu dipengaruhi oleh time expression yang di sini in 1990. Contoh yang kedua, she started working last week. She started working last week. Di sini ada last juga milik past tense, maka nanti verbnya menyesuaikan dengan yang di sini, yaitu berupa verb 2 kata started. Maknanya she started working last week. Dia perempuan mulai bekerja minggu lalu. Kemudian contoh yang ketiga ada kata by, di mana by tadi masuk pada kolom past perfect. Jadi nanti verbnya harus ada auxiliary berupa had yang diikuti oleh past participle. Jadi di sini had finished. Kenapa di sini bentuknya had finished? Karena di sini sudah ada time expression yang didahului oleh kata by. They had finished contacting everyone by 4 yesterday. Mereka telah selesai menghubungi setiap orang menjelang jam 4 kemarin. Jadi by mempengaruhi bentuk verb yang di sini, verb tense-nya. Kemudian contoh yang keempat, the students have been writing many composition lately. Ada lately ini masuk ke time expression di tenses present perfect. Jadi di depan nanti berupa have. Ya, di sini kebetulan tensesnya present perfect continuous. Ketahuan dari kata writing di sini. The students, siswa-siswa, have been writing, telah menulis many composition, banyak karangan atau karya lately, baru-baru ini. Jadi have been tenses present perfect yang dipengaruhi oleh time expression berupa lately. Contoh berikutnya, we have lived in San Francisco since 1993. Ada kata since yang juga time expression pada tenses present perfect. Maka di depan ada have lived, yaitu have diikuti oleh past participle verb 3. Kami telah tinggal di San Francisco sejak tahun 1993. Terakhir, I have not done much more work since I talked to you on Wednesday. Di sini ada since yang juga miliknya present perfect, maka di depan tensesnya juga harus berupa present perfect, yaitu berupa present participle, have diikuti oleh past participle. Have diikuti oleh past participle atau verb 3. Kemudian di sini kemarin sebetulnya di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa present perfect itu tidak boleh bersama dengan past tense.
Kemarin di video sebelumnya dijelaskan bahwa present perfect tidak boleh bersama dengan past tense. Present perfect itu gandengannya dengan present tense. Dan past perfect biasanya gandengannya dengan past tense. Cuman di sini ada pengecualian, ya. Present perfect itu bisa bergandengan dengan past tense seperti ini. I have not done much more work since I talked to you on Wednesday. Di sini ada I talked berupa past tense. Ini boleh ketika since menjadi bagian dari kalimat. Jadi ketika ada since di dalam kalimat menjadi bagian daripada kalimat, maka present perfect boleh bersama dengan past tense. Sekarang kita masuk kepada contoh soal TOEFL ya, model TOEFL. Kita masuk kepada soal model TOEFL. Yang pertama, Fort Ticonderoga, a strategically important fortification during the Revolution, had since been reconstructed and turned into museum. Di sini Alpha had, kemudian Bravo been, Charlie reconstructed, kemudian D turned. Delta berupa turn. Yang salah yang mana kira-kira? Jelas yang salah adalah yang alpha, karena di sini sudah ada time expression berupa since. Since itu miliknya present perfect, maka alpha kita ganti dengan have, bukan dengan menggunakan had. Bukan have tapi has, berupa kata has. Kenapa? Karena subjeknya yang tunggal, Fort Ticonderoga. Jadi di sini pakai has, ya, karena subjeknya yang tunggal. Jadi yang salah dari soal nomor 1 adalah alpha, karena sudah ada time expression since yang miliknya present perfect. Maknanya Fort Ticonderoga sebuah benteng pertahanan. Fortification ini maknanya benteng pertahanan. Sebuah benteng pertahanan yang sangat strategis, selama during the revolution, selama revolusi, has since been reconstructed and turned into museum, telah dibangun kembali dan diubah menjadi museum. Contoh yang kedua, John F. Kennedy's grandfather, John F. Fitzgerald, serves 2 terms as the mayor of Boston in the beginning of the 20th century. Alpha, Kennedy's, Bravo, serves Charlie as the, Delta, in the beginning of. Kira-kira yang salah yang mana? Di sini sudah ada time expression berupa in the beginning ya, yaitu ada in. Ini ada in dan diikuti oleh waktu pada permulaan abad ke-20. Jadi jelas ini miliknya past tense. Ketika sudah ada time expression yang menunjukkan past tense, maka verbnya juga harus berupa verb past atau verb 2. Di sini verbnya verb 1, serves, maka Bravo salah. Harusnya Bravo diganti dengan verb 2. Yang asal mulanya pakai S, di sini kita ganti dengan D menjadi served. Jadi John F. Kennedy's grandfather, kakek John F. Kennedy, nama kakeknya adalah John F. Fitzgerald, served, menjabat, 2 terms, 2 periode, as the mayor of Boston, sebagai wali kota Boston, in the beginning of the 20th century, pada awal permulaan abad ke-20. Jadi Bravo salah, serves salah. Kenapa? Karena di sini ada time expression yang menunjukkan past. Maka di sini harus dirubah menjadi past juga, yaitu served. Pakai D di sini, bukan pakai S. Itu saja barangkali untuk materi kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. See you next time.